Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatih. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyu wa rasulah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'ati yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabar teman-teman semuanya? Semoga semuanya sehat walafiat ya teman-teman. Dan selalu dalam iman dan takwa, dan terang, cerah cuaca di luar seperti itu, dan semoga seterang itu pula hanya selancar itu pula aktivitas teman-teman semuanya di hari yang mubarak ini, yang diberkahi oleh Allah di bulan Dzulhijjah kayak gitu ya. Dan kita hari ini sudah sampai di Jumat yang kedua teman-teman ya, dari bulan Dzulhijjah 1447 Hijriah. Masya Allah, semoga teman-teman semuanya senang bergembira menikmati hidangan masakan di rumah masing-masing kayak gitu ya. Insya Allah kita semuanya bisa menikmati ya daging kurban, baik dari kurban kita sendiri ataupun dapat jatah dari saudara-saudara muslim lainnya yang kemudian berkorban kayak gitu ya. Semoga selamat menikmati dan semoga menambah kesehatan badan kita dan juga menyehatkan akal dan hati kita. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman rahimakumullah, seperti biasanya di Jumat yang kedua materi kita adalah di sini ada kebaikan, dan hari ini materi kita cerita kisah ya. Kisah yang akan kita bahas tetap dari bukunya Syekh Mahmud Al-Misri kayak gitu. Yang punya buku bisa dibuka ya di halaman 326 kayak gitu. Hari ini kita ambil kisah yang ada di halaman 326. Kalau di buku beliau kayak gitu, itu diterjemahkan dengan judulnya ya, Seekor Burung dan Para Pemilik Perahu kayak gitu. Tapi kalau saya tadi menginformasikan yang kita bahas adalah pertanyaan seorang wanita kepada Nabi Daud alaihissalam dan jawabannya kayak itu. Nah, ini perbedaan judul ini kalau saya amati perbedaan penekanan fokus pada subjek siapa yang diambil dari kisah itu, maksudnya yang aktor yang mananya gitu. Karena di kisah ini ada beberapa kayak gitu. Nah, kalau di bukunya Syekh Mahmud Al-Misri ini diterjemahkan judulnya Seekor Burung dan Para Pemilik Perahu. Memang nanti ada aktornya, seekor burung ada, pemilik perahu juga bisa ada kayak gitu ya. Terus kemudian seorang perempuan juga ada, Nabi Daud alaihissalam juga ada kayak gitu. Jadi beda pemilihan aja kayak gitu. Tapi kalau kisahnya ya tetap sama, karena kan saya ambilnya dari bukunya beliau kayak gitu. Jadi kisahnya sama, cuma judulnya aja yang saya buat beda kayak gitu ya teman-teman ya. Silahkan nih dibuka bukunya halaman 326 versi terjemahan kayak gitu ya. Nah, mari sekarang kita mulai bagaimana kisahnya kayak gitu ya. Pertanyaan seorang wanita kepada Nabi Daud alaihissalam dan jawabannya. Teman-teman rahimakumullah, jadi kisahnya ini kayak gitu ya. Bahwasanya ada seorang perempuan atau seorang wanita kayak gitu. Yang wanita ini kayak itu dia menemui Nabi Daud alaihissalam kayak gitu. Perempuan ini namanya siapa? Nggak disebutkan di sini namanya siapa. Cuma diterangkan beliau seorang wanita kemudian menemui Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud teman-teman sudah hafal ya siapa beliau? Tentunya di antara kita semuanya pasti belum pernah ada yang ketemu dengan Nabi Daud secara langsung kayak gitu. Wallahu alam kalau ada yang pernah bermimpi kayak gitu ya. Nabi Daud ini maksudnya sudah
berapa ribuan tahun yang lalu kayak gitu ya. Kalau Nabi Muhammad SAW aja sudah sekitar 1400-an lebih ya dari sekarang. Apalagi Nabi Daud ini pasti lebih banyak lagi ribuan tahunnya kayak itu dari sekarang. Jadi sangat tidak mungkin kalau ada orang yang mengatakan pernah bertemu secara langsung tatap muka dengan Nabi Daud alaihissalam, kecuali kalau Allah mengizinkannya dia bermimpi kayak gitu ya. Dan kalau itu Allah mengizinkannya kayak gitu. Jadi Nabi Daud ini adalah bapaknya Nabi Sulaiman alaihissalam kayak gitu ya. Nabi Daud kisahnya banyak teman-teman di Al-Quran. Di antaranya yang menceritakan Nabi Daud yang mengalahkan itu siapa namanya, Jalut kayak gitu ya, yang membunuh Jalut itu nanti bisa dibuat dalam Quran Al-Baqarah, Quran surah Al-Baqarah kayak gitu ayat 251 kayak itu ya. Nanti kisah-kisah sebelumnya ada di atas ayat itu, maksudnya sebelum ayat 251 itu kayak gitu ya, perjalanan antara Tolut Jalut kayak gitu sampai kemudian Jalut itu dibunuh, dimatikan kayak mana, dibunuh kayak gitu ya oleh Nabi Daud alaihissalam kayak itu. Terus kemudian Nabi Daud oleh Allah diberikan kekuasaan, diberikan hikmah kayak gitu ya, yang juga diberikan ilmu kayak gitu. Nah, terus kemudian Nabi Daud ini juga mendapatkan kitab, yaitu kitab Zabur. Nah, kitab Zaburnya ini diterangkan oleh Allah dalam Quran surah An-Nisa ayat 163. Nanti teman-teman bisa buka ayatnya kayak itu, yang menerangkan kitab yang diturunkan kepada Nabi Daud itu adalah kitab Zabur kayak gitu. Jadi Nabi Daud ini nabi sekaligus rasul sekaligus nabi kayak gitu ya. Dia membawa risalah yaitu dan juga mendapatkan kitab yaitu kitab Zabur kayak gitu. Nah, itulah di antara perbedaan Nabi Daud dengan nabi-nabi yang lain kayak gitu. Nah, teman-teman rahimakumullah, seorang perempuan ini menemui Nabi Daud kayak gitu, dan apa yang ditanya gitu ya. Jadi kalau ketemu Nabi, kalau kita nggak bertanya sesuatu itu iman banget, rugi banget. Kenapa? Karena Nabi ini kan utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Tentunya kalau kita punya masalah, punya pertanyaan yang nggak ngerti jawabannya atas kehidupan, atas urusan agama, ketemu Nabi ya langsung tanya gitu ya. Kalau seandainya kita hidup bersama dengan Rasulullah SAW, tentunya kita juga akan langsung meniru Rasulullah, bertanya apa gimana kayak gitu ya. Jadi kalau dari Nabi itu solusinya pasti benar, karena wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala kayak gitu ya. Terus kemudian kebenaran kalimat-kalimatnya kayak gitu pasti kayak gitu ya. Jadi perempuan ini bertanya kepada Nabi Daud kayak gitu. Yang ditanyakan, wahai Nabi utusan Allah itu ya, Tuhanmu itu zolim atau adil? Ini pertanyaan wanita ini Masya Allah kayak itu ya. Jadi dia menanyakan kepada Nabi Daud, wahai Nabi utusan Allah, Tuhanmu itu zolim ataukah adil gitu. Melihat dari pertanyaan ini kita sedikit bisa menebak kayak gitu ya. Mungkin ini wanita ini mungkin dalam kondisi ada masalah kayak gitu ya, sehingga dia merasa ada sesuatu yang dia alami sampai kemudian menanyakan atas keadilan Tuhan ya, apakah Tuhannya Nabi Daud itu zolim ataukah adil, sampai bertanya seperti itu ya itu ya. Mungkin di antara teman-teman ketika punya masalah yang sangat berat kayak gitu pernah menanyakan begitu dalam hati, atau kemudian juga pernah dilontarkan secara lisan kayak gitu ya. Masya Allah ya teman-teman ya. Jadi ini kemudian Nabi Daud itu menjawab kayak gitu, wahai engkau, mungkin Nabi Daud juga kaget, ini kok tanyanya gini sih kayak gitu ya. Wahai engkau, dia maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala itu maha adil dan tidak pernah bersikap tidak adil kayak gitu. Kemudian Nabi Daud lanjut bertanya, ada apa denganmu kayak gitu. Ya kalau kita dapat pertanyaan gitu kan pasti, kenapa kamu kok bertanya gitu, aneh pertanyaanmu itu kayak gitu kan ya. Terus kemudian si perempuan itu menjawab, saya seorang janda kayak gitu. Ternyata perempuan ini janda teman-teman, dia nggak punya suami kayak itu. Entah suaminya meninggal ataukah cerai, bahwa alam nggak diterangkan. Saya memiliki 3 anak perempuan, jadi dia seorang janda memiliki anak 3 perempuan semuanya. Saya membelanjai mereka, maksudnya menghidupi anak-anaknya itu dari hasil menenun kain kayak gitu. Nah, suatu hari ketika dia itu mengikat kain tenunannya,
kemudian tidak dimasukkan ke dalam kain merah, kain berwarna merah kayak itu ya, dia hendak saya akan ke pasar untuk menjualnya gitu. Itu kata si perempuan itu. Jadi dia menenun kain, kemudian hasil tenunannya dimasukkan ke dalam kain berwarna merah, mau dibawa ke pasar, mau dijual gitu maksudnya ya, kayak itu ya. Terus kemudian lanjut kata si perempuan ini kayak itu. Saya telah menyatakan itu kepada anak-anak saya. Maksudnya dia sudah izinlah kepada anak-anaknya kalau mau ke pasar menjual hasil tenunannya kayak gitu. Nah, kemudian lanjut cerita si wanita tadi itu, tiba-tiba ada seorang burung yang menghadang saya kayak gitu. Burung itu mengambil bungkus dan kain tenunan itu kayak itu. Nah, ini dia tuh cerita sama Nabi Daud kayak gitu ya. Ada burung yang menghadangnya, kemudian mengambil bungkusan tadi itu, yaitu kain berwarna merah yang di dalamnya ada tenunannya, kain tenunan dia kayak gitu. Membawa alam ya, ini hewan ini segede apa saya juga nggak tahu, ini mungkin kakinya hewan ini besar gitu, atau dengan apa dia mengangkat kain bungkusan tadi itu kayak gitu ya, sehingga bisa mengambilnya dari seorang wanita yang tadi kayak gitu. Lanjut cerita si perempuan ini, ia pergi tinggalkan saya dalam kesedihan. Si perempuan ini dia pasti sedih ya, karena penghidupan dia, penghasilan dia dari kain tenun itu, sedangkan kain tenun yang akan mau dijual ke pasar dicuri oleh burung kayak gitu ya. Kalau dicuri oleh burung gimana? Mau melapor ke polisi? Juga gimana, burungnya udah pergi kali itu. Kalau manusia yang mencuri kan enak ya, lapor ke polisi, nanti polisi bisa kalau dulu nggak tahu ya, dulu ada apa nggak polisi ya itu ya, kemudian bisa melacak kayak gitu ya pencurinya kayak gitu ya, terus kemudian bisa ditangkap, bisa diadili. Kalau burung kalau yang mencuri burung gimana mau diadili nih kayak gitu ya dibawa terbang lagi, sulit mencarinya gimana kayak gitu ya. Nah, akhirnya si perempuan ini melanjutkan ceritanya, saya tidak memiliki apa-apa untuk membesarkan anak-anak saya kayak itu. Dia sepertinya udah kayak apa ya, down banget kayak gitu ya. Dia udah kerja menenun, mau dijual, tiba-tiba hilang, padahal dia punya 3 anak perempuan yang harus dia hidupin kayak gitu, sedangkan dia adalah seorang wanita yang hidup sendirian, janda kayak gitu ya, harus menafkahi satu keluarga gitu. Dia sedih banget, makanya kemudian dia itu bertanya kepada Nabi Daud, wahai Nabi utusan Allah, Tuhanmu itu zolim ataukah adil kayak gitu loh. Jadi ternyata dia mengalami kondisi yang demikian gitu teman-teman kayak gitu. Terus kemudian teman-teman rahimakumullah ya, ini kan Nabi Daud ini ngobrol sama si perempuan ini. Ceritanya kan perempuan ini menemui Nabi Daud kayak gitu ya. Nah, ternyata ketika mereka lagi ngobrol kayak gitu ya teman-teman ya. Ya Allah itu maha kuasa. Ya cerita apa ya? Ya ini kalau kemudian menemui seorang yang tepat kayak gitu ya, menemui nabinya Allah Subhanahu wa taala kayak gitu ya. Ya Allah menunjukkan kuasa dan kebesarannya gitu ya. Mereka lagi ngobrol-ngobrol itu teman-teman ya. Tiba-tiba itu ada yang mengetuk pintu rumahnya Nabi Daud alaihissalam kayak gitu. Terus kemudian Nabi Daud dia mengizinkan mereka untuk masuk kayak gitu. Siapa ternyata yang mengetuknya dari itu? Ternyata tamunya Nabi Daud yang datang ini adalah 10 pedagang kayak gitu. Nggak main-main, langsung 10 orang pedagang berkunjung ke rumahnya Nabi Daud alaihissalam kayak itu. Dan teman-teman, dari setiap mereka itu membawa 100 dinar. Jadi dari setiap pedagang tadi itu membawa 100 dinar uang kayak gitu ya. 100 dinar itu uang ya. Dinar itu uang dari logam emas kayak itu ya teman-teman ya. Jadi 1 dinar setahu saya ini jumhur ya, pendapat jumhur kayak gitu ya. Tuh jumhur ulama kayak itu setahu saya ya, 1 dinar itu seberat 4,25 gram emas kayak gitu. Jadi kalau 100 dinar itu berarti 425 gram emas kayak gitu. Kalau misalkan sekarang itu harga emas itu misalkan 2.500.000 kayak gitu ya, berarti itu kalau diuangkan itu satu orang itu bisa membawa sama dengan membawa uang 1.600.000 1 miliar
62.500.000 kayak itu ya. Dan dikalikan 10 orang berarti 10.225.000.000 itu ya, itu kalau diuangkan ya. Ya, jadi teman-teman, jadi 10 pedagang itu membawa uang 100 dinar ya per orangnya kayak itu. Per orangnya membawa 100 dinar kayak itu. Terus kemudian mereka, para pedagang itu berkata kepada Nabi Daud, "Wahai Nabi utusan Allah, berikanlah kepada orang-orang yang berhak menerimanya." Maksudnya mereka menyerahkan 100 dinar kali 10 tadi itu berapa? 1000 dinar tadi itu kepada Nabi Daud alaihissalam untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya kayak itu. Ya, ini Nabi Daud ya kaget. Ini ada apa kayak gitu loh. Kemudian Nabi Daud langsung berkata, "Apakah sebab mengapa kamu membawa uang ini kayak itu? Apakah sebab mengapa kamu membawa uang ini?" Maksudnya, apakah sebabnya kamu membawa uang ini kayak itu. Kemudian para pedagang itu bercerita kayak gitu. Mereka menjawab, "Wahai Nabi utusan Allah, kami berada di perahu." Nah, ini ceritanya ya. Jadi pedagang ini berada di perahu. Angin kencang menerpa kami dan kami nyaris tenggelam kayak gitu. Tiba-tiba ada seorang burung menjatuhkan kain bungkus berwarna merah kepada kami. Di dalamnya ada kain tenun. Masya Allah. Jadi ini ternyata burung yang mencuri kain merah berisi tenunan si wanita tadi itu, teman-teman, kayak itu loh. Ini waktunya sangat cepat sekali, dalam hitungan nggak lama kan berarti peristiwa itu ya. Peristiwa terjadinya pencurian kain tenun wanita tadi itu, dan kemudian si wanita tadi itu menceritakan kepada Nabi Daud, dan kemudian datang para pedagang ini. Mungkin ya selisihnya beberapa waktu kayak gitu ya, Masya Allah kayak gitu ya. Terus kemudian tadi itu dapat mana? Di dalamnya itu ada kain tenun kayak gitu loh. Lalu kami gunakan kain tadi itu, ya kain yang tenunan tadi itu untuk menyumbat kerusakan perahu kami. Kemudian angin tenang dan kerusakan dapat diatasi kayak itu. Masya Allah. Jadi tiba-tiba ada burung bawa kain tenun yang diambil dari wanita tadi itu, terus kemudian dijatuhkan ke perahu dan kain tenunnya dipakai untuk menyumbat mungkin ada lubang di perahunya kayak itu ya, sehingga perahu itu tidak jadi tenggelam meskipun ada angin, dan dengan izin Allah angin itu dijadikan tenang dan perahu itu akhirnya selamat, dan semua pedagang itu akhirnya selamat. Dan mereka bernazar, "Kami bernazar setiap dari kami akan bersedekah 100 dinar." Nah, inilah ceritanya kenapa mereka menemui Nabi Daud. Masing-masing dari pedagang 10 orang tadi itu membawa 100 dinar itu. Masya Allah. Dan uangnya ada di hadapanmu, berikanlah kepada orang yang berhak menerimanya. Itu kata mereka kepada Nabi Daud alaihissalam. Masya Allah, teman-teman. Ini wanita ini mendengar cerita ini pasti langsung, "Loh, itu jangan-jangan kainku kayak gitu ya, milikku kayak itu dah." Nah, inilah teman-teman jawabannya Nabi Daud alaihissalam. Tadi jawaban yang pertama, Nabi Daud menjawab bahwasanya, "Tuhanku, wahai Engkau, Dia maha adil dan tidak pernah bersikap tidak adil," kayak itu. Itu adalah jawaban Nabi Daud yang pertama kepada wanita tadi itu. Terus kemudian jawaban yang kedua Nabi Daud itu diterangkan ini. Nabi Daud setelah menerima uang, berarti 100 dinar kali 10 orang berarti 1000 dinar kayak gitu ya. Nabi Daud menoleh kepada perempuan tadi itu, "Saya berkata, Tuhan telah berdagang untukmu di daratan dan di lautan. Kemudian kau nyatakan dia sebagai zolim." Kemudian Nabi Daud memberikan 1000 dinar kepada perempuan itu seraya berkata, "Berikanlah kepada anak-anakmu." Masya Allah. Jadi langsung terjawab pertanyaannya perempuan tadi itu. "Wahai utusan Allah, Tuhanmu itu zalim ataukah adil?" Dan langsung oleh Allah dijawab bahwasanya Allah itu maha adil dan melebihi dari ekspektasi perempuan ini. Mungkin kain tenunnya itu kalau dia jual pasar tidak akan sampai 1000 dinar uangnya. Ternyata Allah telah memperdagangkan kain tenunnya tadi itu di laut, di daratan dan di lautan, yaitu ya sampai menghasilkan uang 1000 dinar yang tidak pernah terbayangkan oleh si perempuan tadi itu. Dan inilah teman-teman akhir dari kisah pertanyaan seorang wanita kepada Nabi Daud alaihissalam dan jawabannya.
Lantas, kebaikan apa yang bisa kita petik dari kisah ini? Teman-teman rahimakumullah, kebaikan pertama yang bisa kita petik dari kisah ini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah zalim kepada hambanya. Dan itu sudah Allah sampaikan, sudah Allah pastikan kayak gitu dalam Quran surah An-Nisa ayat 40 kayak gitu ya. Mohon maaf teman-teman, saya masih haid kayak gitu, jadi tidak bisa membaca ayat secara keseluruhannya kayak gitu. Jadi di ayat 40 dari Quran surah An-Nisa ini Allah memastikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menzalimi hambanya sedikit pun kayak gitu. Di situ Allah menggunakan inna sesungguhnya, Allah memastikan kayak gitu ya, benar-benar kayak gitu dengan menggunakan inna ya sebagai huruf taukid kayak gitu, bahwasanya Allah layat limu tidak pernah menzolimi miskolah seberat zarah pun. Zarah itu kalau saya buka dalam kamus itu adalah biji sawi, suatu yang sangat ringan seperti atom, jadi sangat kecil sekali, sekecil apapun itu Allah tidak pernah menzolimi hambanya kayak itu. Jadi kemudian setelah Allah memastikan, memberitahukan kepada seluruh hambanya bahwasanya Allah tidak pernah zolim, Allah lanjutkan, wa intaku, dan jika ada pada kamu itu kayak gitu ya, hasanah, kebaikan kayak gitu, yudha'ifha, maka Allah itu akan melipatkannya kebaikan itu kayak gitu. Berapa kali lipat kayak itu? Nanti di ayat berikutnya teman-teman. Ini saya selesaikan ini dulu kayak gitu ya. Wa yu'ti, dan Allah itu akan memberi gitu. Kalau teman-teman melihat ada yu'ti, yudha'if kayak gitu ya, adalah fiil yang itu. Kalau saya mengatakan wa yu'ti dan Allah akan memberi, mana kata Allahnya? Nah ini teman-teman, itu namanya fiil mudhari ya. Di fiil mudhari itu ada yang apa namanya, dhamir pelakunya, fa'ilnya itu sembunyi ya itu ya. Jadi itu makanya nantilah teman-teman kalau belajar nanti akan tahu kayak gitu ya. Ada yang zahir nampak, ada yang tidak nampak kayak gitu ya. Jadi di situ Allah akan memberi miladunhu, dari sisinya Allah itu pahala yang agung, pahala yang besar kayak gitu. Nah, jadi di ayat ini Allah memastikan kayak itu. Yang pertama, Allah tidak pernah zalim ya. Kalau kita mengalami seberat apapun ujian yang kita alami, masalah yang kita hadapi, lihatlah sisi yang lain kayak gitu. Kalaupun misalnya perempuan tadi itu hilang kain tenunannya, dicuri kayak gitu, waktu itu dia merasa kehilangan sekali, dan kita sudah membahas bahwa setiap manusia itu akan diuji dalam Quran surah Al-Baqarah 155 kayak gitu ya. Dan di situ ternyata Allah menguji dia dalam kekurangan harta, dan itu sudah disebutkan dalam ayat itu kayak gitu ya. Dalam tafsir Ibnu Katsir diterangkan salah satunya adalah hilangnya sebagian harta kayak gitu. Mungkin ada kebaikan yang dia lakukan, apa, mengurusi anak-anaknya dengan penuh amanah, bekerja dengan penuh amanah untuk menghidupi anak-anaknya, maka Allah melipatkan kayak gitu balasannya itu yang tidak pernah dia pikirkan kayak gitu ya. Hasanahnya mungkin dia begitu ya, taat ya, terus kemudian ketika ada masalah Allah selesaikan masalahnya itu kayak gitu ya. Nah, ketika ada kebaikan kan di ayat ini Allah terangkan dilipatkan. Berapa kali lipat? Nah, itu diterangkan dalam Quran surah Al-An'am ayat 160 kayak gitu. Teman-teman rahimakumullah, dalam Quran surah Al-An'am ayat 160 itu Allah menerangkan, siapapun yang datang kepada Allah bil hasanati, dengan membawa kebaikan, maka baginya itu asru, 10 lipat kayak itu loh, 10 lipat amsalihah kayak itu ya. Yang semisal kayak gitu. Jadi Allah lipatkan 10 kali lipat. Dan kalau kita lihat tadi itu, perempuan tadi itu berapa kali lipat Allah lebihkan, itu berlipat-lipat itu kain tenunnya itu, sampai kalau dikeruskan uang itu sampai 10 miliar teman-teman. Kalau 1000 dinar tadi kalau dikeruskan harga emas dengan 2.500.000 loh teman-teman ya. Kalau sekarang mungkin lebih dari itu harga emas sekarang. Alam ya, saya tidak update kayak gitu ya terkait dengan harga emas kayak sekarang kayak gitu. Nah, teman-teman rahimakumullah, ayat ini sangat
terang-merangkan itu. Dan kemudian di ayat berikutnya dan dan siapapun yang datang kepada Allah bisayah dengan suatu keburukan, kemudian fala yujza, Allah itu tidak akan membalasnya kecuali mislah, ya, seimbang dengan kejahatannya itu, kayak gitu. Jadi Allah nggak zalim kayak gitu loh ya. Jadi tidak zalim kepada hambanya sendiri yang zalim kayak gitu. Kita juga sudah membahas ada ujian, ada musibah. Kalau ada musibah, Allah sudah menerangkan, ya, Allah ingin merasakan sebagian dari perbuatan buruk dari hambanya itu, biar kemudian hambanya itu kembali lagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu kita sudah membahasnya kayak gitu ya teman-teman, terkait dengan bedanya ujian ataupun musibah kayak gitu. Jadi dari sini terang sekali ya teman-teman ya, bahwasanya Allah itu tidak pernah zalim kepada hambanya kayak gitu. Jadi kalau kita diuji kayak gitu, ya langsung introspeksi diri, ini ujian ataukah musibah, tadi aku melakukan dosa apa, kekeliruan apa, sehingga kita bisa menyikapinya dengan benar kayak gitu. Itu kebaikan yang pertama yang bisa kita petik. Teman-teman rahimakumullah, yang kedua, tidak boleh berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Perempuan tadi itu yang bertanya kepada Nabi Daud, bisa jadi dalam hatinya itu berprasangka kepada Allah, Allah ini zalim atau adil kok aku menerima ujian seperti ini. Bisa jadi ya, walau juga ya. Maksudnya itu ketika ada pertanyaan seperti itu kan berarti dalam diri itu ada keraguan. Allah itu adil ataukah zalim? Saya ibaratnya dia itu seorang single parent kayak gitu ya, terus kemudian harus ngurusin 3 orang anak perempuan. Lah kok hasil tenunannya hilang, dicuri burung, dan gimana dia mau menghidupi anak-anak kan pasti dia mikir ya Allah gitu ya maksudnya. Jadi itu kayak gitu itu. Terus maka teman-teman, tidak boleh kita itu seberat apapun ujian kita itu kemudian kita berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu nggak boleh kayak gitu ya. Jadi salah satu ayat yang kemudian menunjukkan keharaman dari berprasangka buruk itu adalah Quran Surah Al-Fat ayat 6. Tapi sebelum itu teman-teman masih ingat Quran Surah Al-Hujurat ayat 12. Di surat itu kan Allah mengharamkan, melarang kayak itu. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh dhon, kayak gitu ya. Orang-orang beriman di ayat itu Allah larang ya untuk kemudian berprasangka buruk ya, berprasangka itu kepada sama manusia kayak itu ya. Untuk menjauhi, supaya menjauhi berprasangka, karena sebagian prasangka itu adalah dosa. Itu kepada sesama manusia aja nggak boleh kayak gitu loh. Apalagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang itu telah menciptakan kita, menciptakan alam semesta beserta isinya dan mencukupi kebutuhan kita teman-teman. Kalau kita diuji satu, lihatlah alam semesta ini kayak gitu loh. Allah masih mencurahkan rahmatnya, kita diizinkan menghirup udara, kaki, tangan, mata, telinga kita masih berfungsi normal kayak gitu ya, dan kehidupan masih berjalan dengan normal meskipun kita mungkin diuji suatu hal kayak gitu loh. Jadi rahmatnya Allah terus melimpah kepada seseorang itu, meskipun dia dalam mungkin ada yang diuji sakit dan sebagainya kayak gitu ya, tapi rahmat Allah terus dikasih kayak gitu kepada hamba-hambanya itu. Nah, nggak boleh berprasangka buruk kayak gitu. Di ayat 6 dari Quran Surah Al-Fat, memang di situ objeknya bukan mukmin, tapi kemudian yang diazab oleh Allah itu adalah mereka ya, orang-orang munafik laki-laki dan musyrikin laki-laki dan musyrikin perempuan yang dzonni nabillahi dzonna sau, yang dia itu berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau mereka yang kafir aja tidak boleh berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu Wa Taala, apalagi kita yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tentunya juga haram berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu Wa Taala kayak gitu. Kalau mereka yang kafir itu berprasangka buruk kepada Allah itu diazab oleh Allah, apalagi orang-orang yang beriman yang kemudian dia berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu kan gimana imannya kalau kemudian kita berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Maka kita nggak boleh berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seberat apapun masalah yang kita hadapi kayak gitu ya, maka bertakwalah kepada Allah dan bertakwalah kepada Allah dan bertawakallah kepada Allah Subhanahu Wa Taala kayak itu. Maka ya dalam Quran surah At-Tolak itu ya, Allah akan memberikan
solusi dari masalah yang dihadapi. Ya, tadi itu bertakwa dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ya hakikat dari penyelesaian segala masalah itu yang tahu, yang pas, yang benar untuk kehidupan kita dan akhirat kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka ya bertakwa dan bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, contohnya kan perempuan tadi itu, dia punya mencari solusi, ya bisa mencari solusi dengan kepada manusia. Siapa tahu manusia itu menjadi jalan solusinya. Contohnya perempuan tadi itu, dia punya masalah menemui orang yang benar, seorang Nabi langsung itu. Akhirnya solusinya lewat Nabi Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi Daud alaihissalam, kayak gitu. Nah, itu kebaikan kedua yang bisa kita petik. Teman-teman rahimakumullah, berikutnya nazar wajib ditunaikan. Jadi kalau misalkan teman-teman punya nazar, maka teman-teman harus menunaikan nazarnya itu, kayak gitu. Jadi nazar itu janji ya. Kita janji untuk melakukan suatu perbuatan kayak gitu ya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka taqarrub ilallah, dalam rangka mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, kayak gitu. Dan nazar ini harus, maksudnya kalau kita bernazar ingin melakukan suatu hal yang tidak kita lakukan tadi itu, haruslah perbuatan yang itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan bentuk perkara maksiat kayak itu. Jadi dalam hadis riwayat Bukhari itu yang saya bagikan, man nadharu, siapa yang bernazar ya dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala, falyuti'hu, maka kerjakanlah kayak itu, maka lakukanlah nadarnya itu, kayak gitu ya. Jadi wajib teman-teman, nazar itu janji. Makanya kalau kita kemudian sudah bernazar, kemudian tidak melakukan nazar kita, maka itu kafaratnya adalah kafarat sumpah, kayak gitu ya. Itu sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW. Nah, dalam hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah itu dijelaskan teman-teman, kalau misalnya teman-teman bernazar entah karena dapat nikmat apa itu ya, kemudian bernazar kayak gitu ya, kemudian kok tidak mampu menunaikannya kayak gitu ya, maka kafaratnya adalah sama dengan kafarat sumpah itu. Nah, kafarat sumpah itu diterangkan dalam Quran surah Al-Maidah kayak gitu ya, ayat 89. Teman-teman rahimakumullah, dari sini kayak gitu ya, kalau kita mau bernazar, maka pilihlah nazar yang itu tidak mengandung unsur dosa, yang itu kita sanggup untuk melakukannya. Kalau misalkan kita kelebihan nafkahnya sebulan itu misalkan 1.000 kayak gitu ya, ya bernazarlah, misalkan kalau aku bisa, misalkan yang masih sekolah nih kayak gitu ya, bisa juara 1 di kelas kayak gitu ya, akan bernazar berinfak 1.000 gitu, yang mampu itu. Jangan kemudian akan berinfak 1 miliar, ya uangnya siapa 1 miliar kayak itu, malah hutang, malah nggak bener kayak gitu. Jadi nazar itu ditunaikan dari apa yang dia mampu, jangan sesuatu yang tidak mampu kayak gitu. Atau kemudian nazar yang mampu yang lainnya, misalkan selain uang kayak gitu ya. Nanti kalau nggak mampu menunaikan nazar, malah terkena kafaratnya kafarat sumpah, dan itu ya lumayan berat juga kayak gitu ya. Di situ mulai dari apa aja, memberi makan atau pakaian kepada 10 orang miskin. Kalau itu nggak mampu, memerdekakan budak atau hamba saya. Kalau tidak mampu, berpuasa 3 hari. Nah, itu kafaratnya kayak itu ya. Jadi kalau mau bernazar, pilihlah ya perbuatan, amal yang itu diridhoi oleh Allah, yang kira-kira kita tuh mampu mengamalkannya, melaksanakan nazar itu kayak gitu. Karena nazar itu adalah janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan sesuatu kayak gitu, dalam rangka taqarrub kepada Allah. Seperti para pedagang tadi itu, mereka bernazar kalau perahunya selamat, masing-masing dari pedagang akan bersedekah 100 dinar kayak gitu. Dan benar, ketika mereka oleh Allah selamatkan, mereka bernazar menunaikan nazarnya, masing-masing mereka mengeluarkan 100 dinar kayak gitu, dalam rangka taqarrub kepada Allah sebagai wujud syukur karena telah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tenggelam perahunya atau dari bencana kematian karena perahu yang tenggelam kayak gitu ya. Jadi itu ya teman-teman terkait dengan nazar.
Dan teman-teman rahimakumullah, insya Allah sampai di sini kebaikan yang bisa kita petik dari kisah pertanyaan seorang wanita terhadap Nabi Daud alaihissalam dan jawabannya. Semoga apa yang kita bahas hari ini, kisah hari ini menginspirasi diri kita kayak gitu ya, dan bermanfaat bagi kita kayak itu, dan menambah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Dan akhirnya mari kita akhiri kajian dan kita hari ini dengan baca istighfar 3 kali dan doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim, 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 subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Sesungguhnya kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala semata. Dan adapun apabila ada salah ataupun kurangnya semata-mata kelemahan saya pribadi, maka mohon dimaafkan. Dan akhirnya saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.